Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Nimasiti dari kelas Ewako ingin mempresentasikan tugas praktik data science yang berjudul perbandingan klasifikasi indeks pembangunan manusia atau IPM dengan metode random forest, ADABUS, dan decision tree. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang dan rumusan masalah. Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah menggunakan IPM. IPM sendiri terdiri atas 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, kependudukan, dan kesehatan. Pembangunan tersebut diharapkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera, sehingga kualitas sumber daya manusianya tuh bisa lebih baik. Namun kita perlu ketahui bahwa wilayah Indonesia itu sangat luas, maka dari itu sumber daya manusia itu akan beragam atau bervariasi. Maka dari itu kita perlu adanya sebuah klasifikasi. Nah, di sini saya menggunakan 3 model klasifikasi. Yang pertama ada random forest, yang kedua ada ADABUS, dan yang terakhir ada decision tree. Mengapa saya menggunakan 3 model tersebut? Di sini saya ingin mengetahui akurasi atau membandingkan hasil dari penggunaan 3 model tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dataset. Dataset yang digunakan pada proyek atau penelitian kali ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS, di mana data yang digunakan yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Nah, data ini terdiri atas 2.196 baris dan 5 kolom. Bisa lihat di tabel sama-sama bahwa IPM sendiri saya notasikan sebagai Y dan sisanya saya notasikan sebagai X. Selanjutnya kita masuk ke pre-processing data menggunakan label encoder. Di sini saya mengubah data yang tipe string atau objek yang kita bisa lihat sama-sama di kolom IPM, itu saya ubah menjadi bertipe integer. Kenapa saya ubah? Karena komputer itu akan lebih memahami data yang bersifat integer atau berupa angka saja ketimbang berupa kata-kata. Maka dari itu saya mengubahnya menggunakan label encoder. Selanjutnya saya melakukan oversampling karena kita bisa lihat bahwa datanya sendiri sangat imbalance. Di sini untuk kategori normalnya sendiri itu ada sekitar 800-an ke atas jumlah datanya. Sedangkan untuk kategori low ini datanya malah di bawah 100-an. Maka dari itu kita perlu adanya oversampling agar jumlah datanya sendiri itu bisa balance atau rata. Nah, selanjutnya kita melakukan modeling. Di sini saya menggunakan 3 model. Yang pertama ada random forest classifier dengan parameter n estimator yaitu sama dengan 10. Selanjutnya dengan kriteria Gini. Dan yang kedua ada model ADABUS classifier dengan n estimator yaitu 100. Dan yang terakhir ada decision tree classifier. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi model menggunakan confusion matrix. Nah, kita bisa sama-sama untuk model pertama hasilnya itu ada 161 data lebih yang diprediksi. Nah, di sini kita bisa lihat ada 161 data lebih yang diprediksi sebagai high. Nah, ternyata ada sekitar 10 data itu salah prediksi. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke kategori low. Di sini ada 17 data yang diprediksi low. Ternyata ada satu data itu salah prediksi. Harusnya tuh datanya tuh termasuk ke kategori normal. Selanjutnya kita masuk ke kategori normal. Di sini ada 217 data yang diprediksi normal. Namun ada satu datanya nih yang salah prediksi. Aturan data tersebut itu masuk ke kategori high. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di kategori very high. Di sini kita sama-sama bisa lihat ada 34 data yang diprediksi very high, namun ada 2 data yang salah prediksi. Nah, untuk model pertama
dan model ketiga ini hampir mirip hasilnya. Yang pertama itu menggunakan random forest, dan yang ketiga itu menggunakan naive Bayes. Sudah lumayan cukup baik, namun untuk kita bisa sama-sama lihat untuk hasil dari confusion matrix di model kedua atau menggunakan ADABUS. Di sini data masih banyak sekali melakukan kesalahan. Misalnya di kategori hex sendiri terdapat lebih dari 30-an data yang diprediksi high, namun 30-40-an data yang diprediksi high, namun ada sekitar 22 datanya tuh salah prediksi. Nah, kita bisa lihat juga sama-sama di kategori low terdapat 200-an lebih data yang diprediksi low, tapi ada sekitar 150-an data itu salah prediksi. Dan untuk normalnya sendiri bahkan predict labelnya pun tidak ada di sini. Lalu kita bisa lihat juga di very high. Di sini ada sekitar 11 data yang diprediksi very high, namun ada 5 datanya itu salah prediksi. Selanjutnya kita melakukan evaluasi model menggunakan classification report. Nah, kita bisa lihat juga sama-sama untuk model pertama dan model ketiga, yaitu model yang menggunakan naive Bayes, menggunakan decision tree maupun menggunakan random forest. Ini merupakan hasilnya lumayan cukup mirip, namun di random forest itu hasilnya lebih baik ketimbang decision tree. Jadi kita bisa lihat akurasinya juga random forest itu 2% lebih tinggi ketimbang decision tree. Dan kita bisa lihat juga dari advanced score-nya. Di sini rata-rata advanced score dari random forest itu di atas 0,95, sedangkan di decision tree itu masih ada yang di bawah 0,95. Selanjutnya kita masuk ke model kedua atau ADABUS. Jadi kita bisa lihat bahwa akurasinya itu mencapai 100%, namun kita perlu perhatikan lagi nih, untuk precision, recall, maupun advanced score-nya itu sangat-sangat hasilnya sangat-sangat jelek, maupun kita bisa lihat juga di kategori kedua itu atau label 2 itu, data yang berlabel 2 itu precision, recall, maupun advanced score-nya itu 0. Di hasilnya tuh nilainya tuh 0 dari 227 data. Selanjutnya kesimpulan dari hasil dan pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi IPM dengan menggunakan metode random forest dengan parameter N estimator 10 dan kriterianya itu gini, memiliki akurasi sebesar 97% atau 2% lebih tinggi ketimbang decision tree. Selain itu juga untuk data yang diolah menggunakan ADABUS, meskipun akurasinya mencapai 100%, namun jika dilihat lebih teliti pada precision, recall, dan advanced score, modelnya sangat rendah. Maka dari itu, dari ketiga model tersebut, model random forest merupakan model yang sangat cocok digunakan pada dataset kali ini.